Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Wa ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak sholat. Ya, apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak pernah beri makan orang miskin. Jawaban pertama, dia dulu tidak sholat. Allah siapkan neraka sakar bagi orang yang tidak sholat 5 waktu. Nah sekarang bagaimana dia puasa tapi tidak sholat? Apakah puasanya terima? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Buraidah, kata Nabi, "Man taraka sholatal asri habita amaluh." Siapa saja yang meninggalkan sholat asar, maka niscaya terhapus dan batal amalannya. Berarti terhapus amalan yang lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Shalat, beliau menjelaskan maksud hadis ini. Kata beliau, "Walladhi yadhar alladhi yadhar fil hadis anna tarka naw'an. Tarkun kulliyun la yusalliha abadan wa tarkun muayyanin yatruku sholatal muayyan." Kata beliau, yang nampak dari hadis ini bahwa saya meninggalkan sholat itu ada 2 macam. Tarkun kulliyun la yusalluha abadan fahada yuhbitul amal jami'uhu. Yang pertama kata beliau, meninggalkan semua sholat, la yusalli abadan, dia tidak pernah sholat. Hidupnya tidak pernah sholat kecuali sholat 2 kali dalam setahun. Sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. 2 tahun setahun 2 kali dia sholat. Setelah itu dia tinggal sholat selama-lamanya. La yusalli abadan. Apa kata beliau? Fahada yuhbitul amal jami'uhu. Orang ini dia membuat amalnya semua terhapusnya. Puasanya terhapus, sedekahnya terhapus. Tidak ada manfaatnya. La yantafi bi amali. Tidak bermanfaat dengan amalannya. Ini yang pertama. Orang yang tinggalkan sholat selama-lamanya. Ya kalau 2 kali setahun masih bisa mengenal dia. Kalau nggak ada sama sekali, dipertanyakan keislamannya. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalat, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka salat. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Dalam hadis lain kata Rasul, bainar rajul wa kufri wa syirki tarkus salat. Pemisah, pembeda antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Di sana ada ulama yang berpendapat orang meninggalkan salat dia kafir. Tapi tidak ada pendapat para ulama yang mengatakan orang meninggalkan salat, meninggalkan puasa dia kafir. Enggak. Salat lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Makanya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Syakik Al-Ukaili, seorang tabi'in, muridnya sahabat. Apa kata beliau? Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal taruku kufrun ghairu salat. Kata Abdullah bin Syakik, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat suatu amalan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan dia kafir, melainkan amalan sholat. Berarti sahabat ikhwan, mereka berpendapat, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mereka berpendapat meninggalkan sholat 5 waktu itu kafir. Maka jangan terbalik ikhwan. Seorang sholat tarawih dia jaga, tapi 5 waktu dia tinggalkan. Ini fikihnya salah. Yang sunnah dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan. Salah fikihnya. Seharusnya sholat 5 waktu dia jaga. Misalnya zuhur dia jaga, asar dia jaga. Setelah isya dia tidur nggak apa-apa. Karena meninggalkan tarawih tidak berdosa. Tapi meninggalkan sholat 5 waktu bisa menghapus
kan amalannya. Ini tadi yang kata Ibnu Qayyim yang pertama. Tarkun kuliyun yahbitul amal jamilu. Meninggalkan sholat secara menyeluruh menyebabkan semua amalnya terhapus. Itu jenis meninggalkan yang pertama. Yang kedua, tarkun muayyan. Ya yusolli fi yaumin muayyan. Yatruku sholat fi yaumin muayyan. Dia meninggalkan sholat pada waktu tertentu. Misalnya pada hari itu dia tidak sholat. Kata beliau, yahbitul amal dzalikal yaum. Maka amalnya yang terhapus amal yang hari itu. Dia puasa tidak sholat. Berarti hari itu puasanya terhapus. Sesuai dengan hadis apa? Hadis Bukhari tadi, man taraka sholatal asri habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus amalannya. Rugi jamaah. Dia sholat, dia puasa, tapi tidak berpahala. Bahkan dosa. Menghapuskan amalannya yang lain. Maka ikhwan, hati-hati. Seorang puasa tanpa sholat. Ini bermasalah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apakah boleh seorang puasa tanpa sholat? Inti dari ucapannya, hanna tarikus sholat, la sholatu mardudun la yukbal. Orang yang meninggalkan sholat, sholatnya tidak diterima dan tidak sah. Puasanya tidak diterima dan tidak sah. Wahai ikhwan. Maka ini ikhwan, puasa bulan suci, bulan latihan, bulan kesabaran. Di bulan ini yang harus kita kerjakan yang wajib dulu. Kita sudah melaksanakan puasa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Malam bergadang, siang tidur. Lebih nanti setelah isya, antum nggak sholat tarawih nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat tarawih meninggalkan tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan keutamaannya. Berbeda dengan sholat 5 waktu. Antum meninggalkan satu sholat saja, itu dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, membunuh. Karena orang berzina dosa besar. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan berzina itu kafir. Kecuali dia mengatakan zina itu halal baginya. Tapi sholat, ada ulama yang mengatakan kafir. Bahkan tadi ucapan Abdullah bin Syakik. Para sahabat tidak pernah melihat suatu amalan yang bila ditinggalkan menyebabkan kafir. Kecuali sholat. Hati-hati ikhwan. Bulan Ramadan, jadikan perbaiki niat kita. Kita jaga sholat 5 waktu. Sehingga puasa kita apa? Kita bisa menjadi apa? Tujuan disyariatkan puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena manusia itu kan disebutkan oleh ulama ada 3 kelompok manusia dalam berpuasa. Yang pertama shaumul awam, puasa orang umum. Shaumul khassa, puasa orang khusus. Puasa orang umum tadi itu, dia hanya menjaga haus dan lapar. Dia sahur banyak-banyak, pagi tidur dia. Pas sudah maghrib bangun sahur. Bangun sahur, bangun makan. Buka puasa banyak lagi makan. Sahur banyak, bukanya juga banyak. Apa yang nanti saya makan sahur? Apa yang saya membuka puasa? Yang dipikir makannya. Pikirannya apa yang saya makan? Malam 1 makannya beda, malam 2 makannya beda. Warna-warni makannya. Pikirannya makan. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis? Ya. Malam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amhu wa syarbu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukannya, Allah tidak butuh dari dia meninggalkan puasa dan meninggalkan makanan dan haus. Maka hati-hati ikhwan, jangan sampai kita masuk golongan yang pertama. Ini kebanyakan orang. Dia puasa hanya menjaga perut, jaga lapar dan minum, haus, tapi dia tidak jaga perintah yang wajib. Rugi dan rugi. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, rogi ma'afu abdin dakhala alai Ramadan summan salakha falam yukfarlahu. Merugilah, celakalah seorang hamba, dia masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni dosanya. Rugi. Yang kedua jamaah, yang perlu diperhatikan, ini paling penting ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan di bulan Ramadan.
Ya, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga, dia berkata baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Termasuk ikhwan bahaya lisan al-ghibah. Ghibah dan menyebutkan, mencela kehormatan seorang muslim. Ghibah ikhwan. Apa ghibah? Gunjing. Si fulan, si fulan, si fulan. Matanya benjol, benjol kanan, benjol kiri. Giginya ompong. Sebutkan kekurangan saudaranya. Si bulan itu tukang ini, tukang itu. Di bulan Ramadan ikhwan. Jangankan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dosa besar. Apalagi di bulan Ramadan. Apa tuh ghibah? Dalam hadis Muslim, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat. Atadaruna mal ghibah? Tahukah kalian tuh ghibah? Qalu Allah wa Rasul alam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, al-ghibah dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang dibenci saudaramu. Dzikru akhaka bima yakrah. Ada yang bertanya, kila, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma'akul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau benar yang saya katakan itu ada pada saudaraku? Kata Rasul, in kana fi akhihi ma taqul faqad tabtahu. Jika itu benar ada pada saudaramu, maka itu lagi ghibah. Kamu telah menggunjingnya. Fa illam yakum fi faqad bahattahu. Kalau tidak benar ada pada saudaramu, maka itu namanya dusta, berbohong atas nama saudaranya. Hati-hati ghibah ya. Itu yaqulu luhuman nas, memakan daging manusia. Dalam hadis ya yang disahihkan Syekh Albani, Rasul pernah, kata Nabi dari sahabat Anas, kata Rasul, urijabi, saya di naik Mi'raj, faraitu, kemudian saya melihat, kata Rasul, aqwaman, sekelompok manusia, lahum atfaru min has, mereka punya kuku yang panjang dari kuningan atau tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka menggaruk wajah-wajah mereka dan dada mereka. Fakultu ya man haulai Jibril. Kata Rasul kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, haulai alladzina ya'kuluna al-humun nas wa yaqa'u fi a'radim. Mereka itu orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan kehormatan mereka manusia. Apa maksud memakan daging manusia? Menggunjing, menyebutkan aib saudaranya, menyebutkan kekurangan saudaranya, menjatuhkan kehormatannya. Ini ikhwan termasuk min dosa besar, min kabairi dzunub. Maka ikhwan, perbuatan ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Bahkan seorang bisa hanya mendapatkan haus dan lapar. Maka Rasul menjamin, kata Nabi, ya, barang siapa ya man hafidha, barang siapa menjaga antara dua paha dan dua bibir, atman lahu bil jannah. Itu siapa yang menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya, kata Nabi, saya jaminkan surga baginya. Maka berkata dusta, menggunjing, membicarakan kekurangan, menjelek-jelekan seseorang di bulan Ramadan harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Karena itulah tujuan disyariatkan puasa, menjaga hati dan menjaga anggota badan dari hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan bisa menghapus amalan puasa kita. Jagalah sholat, ya, kita katakan jagalah sholat dan jagalah puasa. Janganlah jaga puasa tapi tinggalkan sholat. Akan menjadi orang yang rugi, bahkan terhapus amalannya. Lisannya, ikhwan, di bulan puasa jangan berantem, bertengkar. Ya, kalau ada yang ingin marah kita, bilang saya sedang puasa.
Jangan ikut berantem lagi. Kamu nih saya puasa, dipukul temannya lagi. Kalau katakan fa ini kata Rasul, fa in sabahu ahadukum fakul inni mru'un shaim. Kalau ada seorang mencelamu, katakan saya orang yang berpuasa, jangan marah lagi. Karena tujuan puasa adalah menjaga hati, menjaga anggota badan kita agar kita mencapai derajat takwa. Takwa itu disebutkan oleh siapa? Tolk bin Habib, kata beliau, at-taqwa anta mala bi taatillahi ala nurin minallah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah tahab ikallah. Kata beliau, arti takwa itu engkau beramal dengan amal ketaatan kepada Allah ala nur, di atas cahaya, di atas ilmu. Tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Takhab iqaballah, kamu takut akan siksanya. Ringkasnya, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dan menjaga lisan kita, diberi taufik agar kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.